Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi dan teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan usulan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Iklan dan Kredibilitas Sumber Influencer Media Sosial Terhadap Niat Beli di TikTok dalam Studi Kasus Mahasiswa FEB UNS. Usulan penelitian skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, kelompok 11 beranggotakan oleh saya sendiri, Rizal Davadiatama, dengan NIM F02200118, dan rekan saya. Saya sama Fiati Alia dengan NIM F0220-129. Baik, untuk yang bab pertama ada bab pendahuluan. Untuk yang pertama ada latar belakang. Media sosial telah mengubah cara komunikasi masyarakat dan cara mereka memengaruhi satu sama lain yang menyebabkan seseorang dapat menjadi terkenal karena konten-konten online yang mereka buat dan disukai orang lain. Beragamnya manfaat media sosial dalam kehidupan masyarakat menyebabkan pergeseran penggunaan platform media sosial. Pergeseran yang terjadi menunjukkan bahwa keterikatan pribadi seseorang di media sosial juga mampu memberikan rekomendasi sebuah produk ataupun merek. Hal ini biasanya kita sebut dengan influencer. Nah, kondisi ini membuktikan bahwa pemasaran menggunakan SMI atau sosial media influencer kini telah berkembang dan berpotensi untuk menciptakan pemasaran efektif yang dapat digunakan bagi perusahaan dalam memasarkan produknya. Kebanyakan penelitian mengenai pemasaran sosial media influencer terutama hanya berfokus pada platform blog atau yang biasa kita sebut dengan blogger, dan Instagram atau biasa kita sebut dengan selebgram, dan YouTube atau biasa yang kita sebut dengan YouTuber. Sedangkan sejauh pengetahuan peneliti, belum ada penelitian sejenis yang memiliki bagaimana pengaruh influencer di TikTok yang dapat memengaruhi niat membeli para pengikutnya. Berdasarkan data dan berbagai literatur yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret dengan judul Pengaruh Pengungkapan Iklan dan Kredibilitas Sumber Influencer Media Sosial Terhadap Niat Beli di TikTok, Studi Kasus Mahasiswa FEB UNS. Untuk yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengungkapan iklan dan kredibilitas sumber terhadap niat beli mahasiswa FEB UNS di TikTok. Yang kedua, ada bagaimana mekanisme pengungkapan iklan dan kredibilitas sumber dapat memengaruhi niat beli mahasiswa FEB UNS di TikTok. Untuk yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh pengungkapan iklan dan kredibilitas sumber terhadap niat beli konsumen di TikTok di kalangan mahasiswa FEB UNS. Yang kedua ada menjelaskan mengenai keefektifan pemasaran influencer yang ada di sosial media TikTok. Dan untuk yang keempat ada manfaat penelitian. Sebagai yang pertama, sebagai pengguna sosial media dapat memahami mekanisme pemasaran influencer yang terjadi di TikTok. Yang kedua, sebagai pemberi informasi yang komprehensif mengenai proses atau mekanisme kredibilitas sumber dan pengungkapan iklan yang bermanfaat untuk memasarkan brand perusahaan. Untuk yang bab kedua ada tinjauan pustaka, akan dipaparkan oleh Selma Alfiati. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada influencer media sosial. Influencer media sosial atau IMS menurut Faber et al. Tahun 2011 merupakan jenis baru endorser independen. Pihak ketiga yang membentuk sikap audiens melalui blog, tweet, dan penggunaan media sosial lainnya. Nah, berbeda dengan selebriti tradisional yang mereka itu terkenal karena bakat-bakat seperti menyanyi dan berakting, influencer media sosial itu terkenal karena bakat mereka, karena mereka memposting mengenai keahlian mereka di sosial media. Nah, individu yang mengikuti influencer itu berharap influencer itu akan berbagi kehidupan pribadi mereka dan merekomendasikan tren terbaru kepada mereka. Kemudian ada pemasaran influencer media sosial. Pemasaran influencer itu menggunakan pemimpin opini yang mungkin mempengaruhi pembeli potensial dan terlibat dalam aktivitas pemasaran suatu merek melalui konten bersponsor. Ini menurut Scott tahun 2015. Dan pemimpin opini itu siapa? Pemimpin opini itu biasanya orang yang memiliki pengetahuan berlebih terhadap sesuatu dibandingkan orang-orang biasa. Nah, di media sosial, pemimpin opininya ialah influencer media sosial. Kemudian ada pengungkapan iklan. Pengungkapan iklan adalah informasi yang memberitahu konsumen bahwa pesan promosi adalah sebuah iklan. Menurut Stewart tahun 2017 ada dua jenis pengungkapan iklan. Yang pertama itu dengan menggunakan label
kemitraan berbayar dengan merek, dan yang kedua itu dengan menggunakan hashtag ads dalam unggahan. Kemudian ada sosial media TikTok. Sosial media TikTok itu merupakan sarana berbagi konten yang sangat bervariasi. Dalam hal kreativitas, yang pertama itu ada uh, video challenge, lip sync, lagu, dance. Dengan banyaknya jumlah pengguna TikTok, membuat TikTok itu berpeluang menjadi sarana promosi. Baik, untuk yang selanjutnya ada kerangka teoritis bab 3. Untuk yang A, ada pengembangan hipotesis. Yang pertama, kredibilitas sumber. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa informasi dari sumber yang kredibel dapat memengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Model kredibilitas sumber menunjukkan tingkat yang dirasakan dari daya tarik, kepercayaan, dan keahlian endorser berdampak pada efektivitas endorser. Daya tarik merupakan sejauh mana seorang endorser mendukung selebriti terhadap perilaku pemberian konsumen. Selanjutnya ada sebuah kepercayaan mengacu pada kepercayaan yang dirasakan dan kejujuran dari endorser, sehingga penting bagi pemasar untuk memilih endorser selebriti yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, serta memiliki keahlian yang didefinisikan sebagai sejauh mana seorang selebriti dianggap sebagai berpengalaman, berpengetahuan, berkualitas, dan menjadi sumber yang valid. Dan dengan adanya pernyataan pengungkapan iklan menunjukkan bahwa influencer media sosial memiliki kemitraan berbayar dengan merek, dan unggahan tersebut terdapat sumber kepentingan lain dan kompensasi dari pihak eksternal. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis yang dibuat yaitu hipotesis yang pertama, pengungkapan iklan berpengaruh signifikan terhadap daya tarik influencer. Hipotesis yang kedua, iklan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan influencer. Hipotesis yang ketiga, pengungkapan iklan berpengaruh signifikan terhadap keahlian influencer. Untuk yang kedua, ada niat beli konsumen. Spears and Shine mendefinisikan niat beli konsumen sebagai rencana individu yang dibuat untuk membeli suatu merek. Niat beli konsumen dapat menjadi prediksi perilaku konsumen di masa depan. Konsumen dapat memprediksi perilaku mereka di masa depan apabila keputusan yang dibutuhkan dalam pembelian relatif mudah, seperti produk familiar bagi konsumen, deskripsi produk, dan keunggulan produk eksplisit. Morwitz et al. 2007. Sokolova and Cavey pada tahun 2022 menyatakan bahwa kredibilitas influencer media sosial dan interaksi para sosial media memengaruhi minat beli pengikutnya atau followernya. Pernyataan tadi diperkuat oleh penelitian Weissmuller pada tahun 2020 yang menemukan bahwa daya tarik, kepercayaan, dan keahlian berdampak positif pada niat beli konsumen di sosial media. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dibuat yaitu hipotesis yang keempat, daya tarik sumber yang lebih besar meningkatkan niat beli konsumen. Hipotesis kelima, kepercayaan yang lebih besar meningkatkan niat beli. Hipotesis yang keenam, keahlian sumber yang dirasakan lebih besar meningkatkan niat beli. Nah, model penelitian yang akan kami lakukan yaitu pengungkapan iklan oleh influencer itu akan mempengaruhi kredibilitas sumber. Yang mana kredibilitas sumber itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah daya tarik influencer, kepercayaan terhadap influencer, dan juga keahlian influencer. Kredibilitas sumber tadi akan mempengaruhi niat beli dari pengikut. Next. Kemudian di bab 4 ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Ya, jadi desain penelitian yang akan kami lakukan itu akan bersifat kausal, di mana kami akan menguji apakah variabel dependen akan berubah mengikuti variabel independen. Kemudian penelitian ini akan bersifat berjenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan horizon waktunya, kami mengumpulkan data dengan menggunakan metode cross-sectional, di mana pengumpulan data dalam penelitian ini hanya akan dilakukan sekali dalam satu periode waktu. Kemudian ada populasi penelitian dan teknik pengambilan sampel. Populasi penelitian yang akan kami lakukan itu adalah mahasiswa FEB UNS dengan rentang usia antara 18 sampai 24 tahun. Karena mereka dipilih karena termasuk golongan usia pengguna TikTok terbesar. Sehingga sampel penelitian kami adalah mahasiswa FEB UNS angkatan 2020 dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun, serta menempatkan TikTok sebagai salah satu dari 3 media sosial teratas mereka. Ukuran sampel yang kami pilih adalah 100 karena itu memenuhi ukuran minimal yang dibutuhkan dalam STM.
Kemudian sampel dipilih menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu convenience sampling. Kemudian ada pengukuran variabel, terdapat 3 variabel dalam penelitian yang akan kami lakukan, yaitu pengungkapan iklan yang diukur dengan skala nominal. Satu, responden akan memilih satu untuk mendukung pengungkapan iklan kemitraan berbayar dengan merek. Yang kedua, ketika mereka mendukung pengungkapan iklan dengan tagar hashtag iklan atau ads. Yang kedua ada kredibilitas sumber akan diukur dengan 15 item skala diferensial semantik 7 poin, di mana 15 item tersebut mencakup tentang 3 dimensi kredibilitas sumber, yang pertama daya tarik, kepercayaan, dan juga keahlian sumber. Kemudian ada niat beli pengikut, yang akan diukur dengan 3 item skala Likert type 7 poin. Kemudian ada sumber dan jenis data. Data primer yang kami dapatkan itu berasal dari pembagian kuesioner pada responden, dan yang kedua itu data sekunder yang kami dapatkan dari literature review terhadap jurnal, laporan, dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Dan kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data kami menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang harus diisi responden. Pertanyaan akan melewati tahap back translation yang berguna untuk memastikan keterbacaan, kejelasan, dan kesetaraan linguistik. Dan dalam penelitian ini kami memilih 10 orang influencer TikTok untuk dipaparkan pada responden. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Untuk data akan dianalisis menggunakan software Smart PLS 3.0 dengan metode PLS SEM. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.